Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Pelausan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Pelausan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Eli Nurdiana SPD SD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai yaumul kiamah nanti. Bapak, Ibu, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak, Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya memohon ridho dari Allah. Berdoa dipersilakan. Selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Pelausan kepada Bapak Rodi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan Dewan Guru SMK 2 Pelausan yang kami hormati, sebelumnya mari kita pada kita takut kepada Allah SWT bahwasanya di siang hari ini kita harus diberikan suatu kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga bisa melaksanakan diseminasi modul 1.4 dengan judul budaya positif ini tanpa kurang apapun. Selawat serta salam lalu kita berkat dengan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya yang telah memberikan bimbingan arahnya pada kita dari kegelapan yang terang benderang serta kita nantikan jawabannya nanti di dunia. Saya berterima kasih kepada Ibu Eli Nurdiana yang telah memaparkan mengajak rekan-rekan ini untuk membedah modul 1.4 dengan budaya positif ini. Ini merupakan bagian dari guru penggerak. Apalagi saat ini Bu Eli adalah masih calon guru penggerak di angkatan ke-7. Dengan membedah buku ini, membedah diseminasi modul 1.4 dengan budaya positif ini, tidak lain dan tidak bukan untuk mengajak rekan-rekan menciptakan suasana yang kondusif di sekolah kita ini untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik di kemudian hari. Apapun nanti yang disampaikan oleh Ibu Eli mohon diperhatikan
disampaikan, dan apabila ini memang pas dan cocok, ya mari kita serahkan. Ini merupakan ilmu baru bagi kita semuanya, ilmu untuk menuju ke arah perbaikan dunia pendidikan, agar apa, cita-cita proklamasi nanti bisa terwujud. Salah satunya adalah dari dunia pendidikan ini, yang muaranya nanti tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan suasana belajar untuk mencapai profil profil pelajar Pancasila. Itu nanti muaranya. Dengan demikian, harapan pemerintah, harapan masyarakat, harapan semuanya bisa menciptakan suasana yang lebih baik dan lebih kondusif lagi. Apapun nanti ilmunya, mari kita serap, kita terapkan. Itu apabila ada sesuatu yang mungkin kemiripan dengan yang ada di sekolah kita. Namun manakala ada hal-hal yang tidak cocok, ya itu kita simpan sebagai referensi kita, untuk mungkin di kemudian hari hal-hal semacam ini juga muncul di lingkungan kita mengajar, sehingga nanti ilmu ini pun kapanpun tidak akan bisa lapuk dan tetap menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini, dan kami juga punya harapan nanti Bu Eli di dalam guru penggerak angkatan 7 nanti bisa menghasilkan yang terbaik dan bisa berdaya guna, baik untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan keluarga, khususnya untuk lingkungan sekolah ini. Dan itu merupakan salah satu wujud dari permintaan dari pemerintah untuk melaksanakan merdeka belajar. Ini budaya positif itu merupakan bagian dari hal tersebut. Untuk itulah mari kita laksanakan dengan tulus ikhlas, kita tingkatkan disiplin kita, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Bu Eli nanti, apabila ada kecocokan, ya tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu ini nanti bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi guru-guru SD Negeri 2 Bangsa, untuk SD Negeri Pasar 2 pada umumnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara ketiga, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nani. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sabidan, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu acara inti desiminasi
modul 1.4 budaya positif. Mari kita sambut pemateri kita, Ibu Eli Nurdiana. Bapak Ibu, sebelum acara inti, saya selaku pembawa acara, manakala banyak salah kata dan salah sikap dari saya pribadi, saya hanya manusia biasa, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Eli Nurdiana SPD SD, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pelausan, kepada Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 2 Pelausan yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertatap muka dalam acara desiminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam patut kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan budaya positif, izinkan saya sedikit berpantun. Pergi belanja bersama mama, jangan lupa naik skuter. Mari kita belajar bersama, mewujudkan Pelausan 2 jaya dan berkarakter. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan ilmu apa yang sudah saya dapat selama 1 bulan terakhir mengikuti pembelajaran dalam program Guru Penggerak, yaitu terkait dengan budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini ada 7 pilar, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, keyakinan kelas. 6, posisi kontrol restitusi. Dan 7, segitiga restitusi. Ini 7 pilar ini yang nantinya kita akan pelajari bersama-sama dalam materi berikut. Next. Filosofi Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini filosofi menurut Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwa pendidikan adalah suatu proses menuntun anak sehingga anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Nah, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Diharapkan nanti pendidikan mampu menciptakan generasi-generasi dengan kebudayaan-kebudayaan dalam bermasyarakat. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga
Guru di sini berperan untuk menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Diharapkan di sini kita menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada anak, sehingga guru berfungsi memiliki tugas untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat potensi yang dimiliki sejak lahir, dan mengikuti kodrat zamannya anak, sehingga kita harus lebih berinovasi untuk mengetahui perkembangan zaman. Nah, pembelajaran pada paradigma baru ini berdasarkan pada profil belajar Pancasila yang tertera ada 6 pilar, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, terkait dengan ketuhanan. Kemudian yang kedua, yaitu berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan 6, mandiri. Materi yang pertama yaitu terkait dengan perubahan paradigma. Untuk terkait dengan materi ini, saya minta bantuan dari Bapak Ibu melakukan simulasi terhadap kegiatan kepalan tangan. Monggo Ibu Sulis bisa membantu saya. Oke, dari simulasi untuk mengetahui paradigma perubahan dalam pembelajaran, saya memiliki seorang rekan, seorang rekan memiliki sebuah kertas ini dianggap sesuatu yang penting dalam hidup rekan saya. Nah, sesuatu yang penting itu digenggam erat. Kalau kita memiliki sesuatu yang penting, pastinya kita berusaha untuk menjaga sesuatu yang penting itu agar tidak direbut oleh orang. Nah, saya sebagai orang lain berusaha untuk mengambil yang penting dalam hidup Bu Sulis. Saya berusaha sekuat tenaga, saya berusaha membuka kepala tangannya. Kemudian saya beri, Bu, nanti tak kasih uang 5.000, buka kepala tangannya. Tidak bisa. Dengan embel-embel, dengan hadiah, Bu Sulis tetap mempertahankan apa yang menurut Bu Sulis penting dalam hidupnya. Sehingga suatu saat ketika saya memaksa harus dibuka, tetap Bu Sulis dalam posisinya tetap menggenggam kepala tangannya. Seperti itu. Sekarang bergantian. Saya punya sesuatu yang penting dalam hidup saya. Saya genggam erat-erat sehingga yang penting itu tidak hilang dari diri saya. Kemudian ada orang lain ingin berusaha mengambil sesuatu yang penting dalam hidup saya. Silakan. Dia berusaha membuka, diberikan embel-embel, diiming-imingi dengan sesuatu yang menggiurkan. Saya tetap. Oh sudah. Terima kasih Bu Sulis. Ya. Nah, dari simulasi yang saya lakukan bersama Ibu Sulis, apa yang terjadi dari kegiatan kepalan tangan tadi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Baik Bu Nini, monggo Bu Nini. Ya, terima kasih Ibu. Itu tadi dari simulasi panjenengan bersama Bu Sulis. Menurut saya pribadi, bahwasanya jika kita mempunyai sesuatu yang berharga, haruslah kita pertahankan. Apapun yang terjadi, harus kita pertahankan. Jangan mudah kita itu diiming-imingi dengan segala sesuatu. Dan harus kita rawat sebaik-baiknya apa yang kita punya. Begitu
Begitu Ibu? Iya, betul sekali Ibu. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Iya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Nini, bahwa sesuatu yang penting dalam diri kita itu wajib kita jaga, kita rawat. Ya. Artinya di dalam diri kita ada kontrol diri, ada kontrol diri untuk mengontrol diri kita sehingga kita mempertahankan apa yang terpenting dalam hidup kita. Suatu misal, kita terpenting dalam diri kita adalah mengutamakan kedisiplinan. Kita punya kontrol disiplin dalam diri kita. Ada atau tidaknya kepala sekolah, kita tetap akan melaksanakan kedisiplinan itu untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi seperti ini. Next. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ada beberapa miskonsepsi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita seringkali berpendapat bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Artinya murid itu dikontrol sesuai dengan keinginan guru. Padahal di sini yang wajib untuk mengontrol yaitu diri murid itu sendiri, karena dia memiliki potensi, memiliki kodrat alam tersendiri. Kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini bagi beberapa siswa memang penguatan positif itu bisa bermanfaat, tetapi ada kalanya ketika siswa itu diberi penguatan tanpa adanya pembiasaan, itu akan bagaikan angin berlalu. Dia hanya mendengarkan saja tetapi tidak dipraktekkan atau dilaksanakan. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebagian anak bisa menerima kritik dari bapak ibu guru, ya, tetapi mayoritas ketika anak itu selalu dikritik, selalu diberikan kritikan, maka kadangkala anak itu akan menjadikan jenuh, sehingga dari kritikan itu tidak akan menguatkan karakternya. Kadang anak ini merasa dirinya itu buruk, tidak berpotensi. Akhirnya anak ini bisa minder atau lebih tertutup. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering juga kita lakukan dalam anak kita di rumah maupun anak-anak kita di sekolah. Terkadang orang dewasa itu berpikiran memiliki hak untuk memaksakan kemauannya, memaksakan kehendaknya kepada anak atau murid-murid kita. Ini beberapa ilusi yang sering kita hadapi sebagai miskonsepsi dari teori kontrol. Nah, ini ada beberapa perubahan paradigma. Ya, sesungguhnya siapa sih yang memiliki kontrol diri? Yang pertama, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal setiap orang pasti memiliki sudut pandang masing-masing. Nah, perubahan paradigmanya yaitu pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya di sini kita tidak boleh memaksakan pandangan kita, menyamakan persepsi kita dengan sudut pandang kita. Kita wajib memahami orang itu dari sudut pandang orang tersebut, karena pada dasarnya setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. Yang kedua, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada paradigma lama, orang yang melakukan perilaku buruk sudah divonis dia melakukan kesalahan atau dosa. Nah, sedangkan pada perubahan paradigmanya,
Semua perilaku yang dilakukan seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, ini yang wajib kita ketahui. Apa tujuan anak didik kita melakukan suatu perbuatan yang dikatakan melanggar peraturan? Harus kita cari tahu dulu apa tujuannya, apa penyebabnya. Kemudian paradigma yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Paradigma barunya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi simulasi saya dengan Bu Sulis, yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita mau membuka kepalan tangan kita atau tetap menggenggam atau memberikan hal yang terpenting dalam hidup kita, yang mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian perubahan paradigma yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang perlu kita rubah paradigmanya. Kita bisa mengontrol orang lain, bahwa orang lain itulah sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Perubahannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena pada dasarnya kontrol diri berasal dari diri orang itu sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian paradigma kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sering melakukan ketika kita membujuk anak kita, kemudian anaknya tidak bisa dibujuk, akhirnya kita mengeluarkan paksaan, memaksa anak tersebut agar mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, ini harus kita ubah paradigmanya, bahwa dengan kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya, anak kita ajak untuk memilih solusi apa yang terbaik bagi diri anak, bukan untuk diri orang tua atau orang dewasa. Kemudian paradigma berikutnya, model berpikir menang kalah. Kalau paradigma lama kita beranggapan sesuatu perbuatan, sesuatu perilaku yang kita lakukan pasti kalau nggak menang ya kalah. Jadi berpikir hanya menang kalah. Nah, ini yang harus kita ubah juga. Model berpikirnya kita ubah menjadi menang, menang, menang. Kita harus berpositif thinking. Ya, sesuatu yang kita pikirkan harus yang positif saja. Kita harus menang, 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 menang. Bukan menang atau kalahnya. Kita tidak boleh memikirkan kalahnya. Next. Nah, ini ada istilah dari Stephen R. Covey terkait dengan prinsipal. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu terkait dengan realitas. Artinya di sini, ketika kita ingin kemajuan, maka ubahlah sikap dan perilaku kita. Tetapi ketika kita menginginkan memperbaiki cara-cara kita, maka ubahlah mindset atau pola pikir kita. Pada materi kedua, yaitu terkait dengan disiplin positif. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya, ketika kita menginginkan suatu kemerdekaan, suatu kebebasan, pasti di situ ada kedisiplinan yang kuat. Disiplin itu bersifat
self disiplin, yaitu berasal dari kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk berusaha disiplin. Nah, ketika kita tidak cakap untuk melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain atau bapak kepala sekolah dari lembaga untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya, kemerdekaan itu bisa tercapai di saat kita melakukan disiplin diri yang kuat. Ketika kita tidak melakukan disiplin diri yang kuat, maka tugas penguasa atau kalau di lembaga sekolah tentunya bapak kepala sekolah berwajib untuk mendisiplinkan diri kita. Nih, ada beberapa paradigma terkait disiplin positif. Disiplin positif bukanlah membiarkan anak melakukan apa yang mereka mau. Disiplin bukan artinya kita memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, membiarkan anak untuk melakukan sesuatu yang dia mau saja. Disiplin positif bukanlah tidak memiliki aturan, bereaksi cepat terhadap situasi, dan menghukum daripada memukul atau membentak. Itu paradigma terkait disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Nah, ini yang diharapkan dengan disiplin diri, anak bisa mengembangkan kontrol diri yang sepanjang waktu, artinya menjadi suatu kebiasaan disiplin. Selanjutnya, mengomunikasikan dengan jelas, ya. Kemudian menghormati anak dan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Dengan membiasakan anak-anak disiplin serta memberi contoh disiplin yang baik, pastinya anak-anak akan lebih memberikan rasa hormat kepada guru-gurunya. Selanjutnya yaitu mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik. Jelas, dengan menerapkan kebiasaan disiplin, di sini kita akan melatih anak-anak untuk mencari keputusan yang terbaik bagi diri siswa. Misal, ketika si anak itu berpikir saya mau bangun siang atau pagi. Nah, itu merupakan dilema bagi anak. Dia mau memutuskan yang mana, mau bangun pagi atau siang. Nah, dalam pikirannya pasti berpikir, kalau saya bangun siang pasti nanti datangnya terlambat. Kalau saya bangun lebih pagi, pasti saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Nah, di sini anak-anak berlatih untuk menentukan keputusan secara mandiri. Selanjutnya, membangun keterampilan dan kepercayaan diri anak. Mengajarkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Nah, terkait tadi anak-anak akan memberikan rasa hormat kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh setiap individu. Nilai-nilai itu disebut sebagai nilai kebajikan atau virtus universal. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang harus kita terapkan kepada anak didik kita sehingga menjadikan suatu kebiasaan perilaku baik. Nah, ini ada beberapa foto kegiatan sehari-hari yang kita lakukan bersama-sama, yaitu menyambut anak di gerbang ketika pagi hari dengan salam, menerapkan 5S,
salam, senyum, sapa, salin, dan sopan santun. Kemudian kita juga memberikan semangat anak-anak agar ketika nanti masuk ke dalam lingkungan sekolah mereka sudah siap bersemangat untuk melakukan pembelajaran dalam kelas. Kemudian kita juga melakukan sholat duhur berjamaah sebelum pulang sekolah, dan alhamdulillah ini sudah berjalan lancar. Kemudian berikutnya pembacaan surat Yasin setiap hari Kamis. Jika selain hari Kamis anak-anak cukup membacakan surat-surat pendek. Kemudian kita melakukan setiap istirahat makan bersama bekal yang dibawa masing-masing dari rumah. Materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia termotivasi berperilaku, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Manusia melakukan sesuatu kegiatan pasti pada dasarnya takut dihukum atau menghindari rasa tidak nyaman. Nah, poin satu ini merupakan motivasi eksternal. Artinya motivasi yang berasal dari luar diri pribadi, karena dia merasa datang tidak terlambat biar tidak dihukum, atau merasa tidak nyaman sungkan dengan teman-teman guru yang lain, seperti itu misalnya. Next. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, motivasi yang kedua yaitu motivasi ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan ketika dia melakukan hal baik. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal, berasal dari luar diri pribadi, sehingga dia melakukan kegiatan hal-hal baik, praktek-praktek baik, hanya ingin mendapatkan pujian, hanya ingin mendapatkan penghargaan dari, misalnya penghargaan dari kepala sekolah atau pujian dari rekan-rekan guru sejawat dan lain sebagainya. Next. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, melakukan praktek-praktek baik untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini merupakan motivasi internal, termasuk pada motivasi internal, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri pribadi masing-masing orang. Nah, ini yang perlu kita gali, yang perlu kita kembangkan, yaitu motivasi internal. Motivasi internal merupakan tujuan utama dari penerapan disiplin positif. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, motivasi internal. Nah, sehingga ketika orang itu melakukan praktek baik, melakukan disiplin positif tanpa ada keinginan ingin dipuji, keinginan mendapatkan penghargaan atau takut dihukum. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dalam diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu yang dikatakan merdeka. Jika manusia itu seperti dikatakan manusia merdeka, maka manusia itu tidak hanya diperintah, tetapi bisa mengontrol diri dan memerintah diri untuk melakukan disiplin positif, untuk melakukan praktek-praktek baik dalam kehidupan sehari-hari. Hukuman. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu hukuman.
Hukuman merupakan tindakan yang diberikan pada anak dengan tujuan mengontrol anak. Nah, kita memberikan hukuman dengan harapan kita bisa mengontrol anak. Padahal dari awal tadi kita sudah melakukan simulasi bahwa kontrol diri itu berasal dari diri anak itu sendiri. Nah, kita sebagai orang lain tidak bisa mengontrol anak karena kontrol diri berasal dari diri anak. Hukuman hanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman dan murid yang menerima hukuman. Jadi hubungan satu arah dari guru yang memberikan hukuman, kemudian dengan hubungan dengan anak yang menerima hukuman. Tanpa adanya kesepakatan baik di awal maupun di akhir. Istilahnya ketika nanti ada murid yang salah, kita langsung memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan kita dengan murid. Jika contoh misal, ada anak yang terlambat datang sekolah, kita panggil, kemudian kita berikan hukuman, ayo membersihkan halaman. Padahal itu tidak ada kesepakatan dalam peraturan maupun kesepakatan dengan siswanya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, hukuman contoh psikis itu hukuman yang berasal dari kritikan-kritikan. Nah, ini dapat menyakiti siswa baik dalam perbuatan maupun kata-kata. Next. Konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Nah, berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak. Konsekuensi ini sudah disepakati. Kalau hukuman tadi tidak disepakati baik di awal maupun sesudah. Tetapi konsekuensi ini adanya kesepakatan di awal bersama murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi ada kesepakatan, ada peraturannya. Misalnya jika datang terlambat, anak-anak menghafalkan Pancasila, konsekuensinya seperti itu. Misalnya untuk pelajaran olahraga, ketika anak datang terlambat, maka dia diberikan konsekuensi untuk lari lapangan, contoh seperti itu. Nah, ini ada kesepakatan di awal dengan antara guru dan murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Guru berperan untuk memonitor. Ada murid yang melakukan kesalahan, maka dia siap dengan konsekuensinya. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi yang diberikan dalam bentuk material maupun ucapan. Nah, ini penghargaan. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa yang sudah melakukan hal yang terbaik. Suatu contoh, misal ketika anak itu bisa menjawab pertanyaan di dalam kelas dengan sempurna, kita akan memberikan penghargaan, misalnya diberikan permen atau diberikan ballpoint dan lain sebagainya. Suatu misal. Suatu penghargaan yang diberikan guru kepada siswa sebagai hadiah karena siswa tersebut telah berperilaku baik dan sudah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Sebagai apresiasi ketika anak didik kita melakukan hal yang terbaik sesuai dengan keinginan guru, maka dia akan diberikan penghargaan. Contohnya tadi diberikan permen, diberikan ballpoint, atau diberikan uang, tambahan jajan dan lain sebagainya. Nah, guru memberikan penghargaan dalam bentuk bisa berupa ucapan, misalnya dia bisa menjawab dengan baik, bagus. Bisa juga dengan acungan jempol atau dengan barang-barang yang lain.
penghargaan ini memiliki dampak, baik dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Next. Penghargaan merupakan cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini penghargaan yang kita anggap sebagai motivasi, tetapi penghargaan itu sendiri akan dapat menghancurkan potensi dari pembelajaran yang sesungguhnya. Artinya di sini pembelajaran yang sesungguhnya itu adalah membiasakan anak dengan beberapa praktek baik, pembiasaan. Tetapi ketika ada penghargaan, maka itu akan menghancurkan potensi yang dimiliki anak. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Untuk pengaruh jangka pendeknya, anak-anak bisa termotivasi. Tetapi ketika jangka panjangnya penghargaan itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan dapat mengakibatkan anak ini potensinya akan hancur. Dia akan berperilaku baik jika ada penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, anak ini tidak akan melakukan perilaku baik. Nah, ini dalam jangka panjangnya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Itu tadi terkait dengan poin pertama. Dalam jangka pendek efektif, tetapi dalam jangka panjangnya ini akan mengakibatkan menghancurkan potensi, sehingga anak tidak bisa berkembang dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Dia hanya mau melakukan sesuatu jika ada embel-embelnya, jika ada penghargaan, jika ada hadiahnya saja. Kemudian berikutnya, penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, ini hubungan antar teman. Bagi anak yang selalu mendapatkan penghargaan, dia akan sedikit banyak memiliki rasa sombong. Oh, aku selalu mendapatkan penghargaan, berarti saya merasa terbaik. Beda dengan anak yang tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. Dia akan merasa dirinya buruk. Dia merasa dirinya tidak berpotensi. Nah, ini akan mengakibatkan kesenjangan sosial antar siswanya. Kemudian berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Tetapi tidak bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya, penghargaan dapat menurunkan kualitas. Ketika anak itu selalu diberi penghargaan terus berkelanjutan, maka kualitas anak tidak bisa berkembang. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu tidak bisa mengembangkan potensinya mau berkembang jika ada penghargaan itu tadi. Jika tidak ada penghargaan atau hadiah, dia akan bekerja seenaknya sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu penghargaan menghukum. Secara otomatis, secara tidak langsung kita memberikan penghargaan yang terus-menerus, itu sama saja kita akan memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Next. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Nah, restitusi merupakan suatu proses di mana kita mengajak anak didik kita yang melakukan kesalahan untuk merefleksi diri,
untuk merefleksi diri, apa kesalahan apa yang kita lakukan. Selain itu, dengan restitusi kita juga akan mengajak anak untuk menemukan solusi terbaik dari masalah yang dihadapinya. Next. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Artinya kita memberikan solusi itu bukan suatu paksaan, kamu harus begini, kamu harus begini, tetapi kita tawarkan kepada anak didik kita. 4. Menuntun untuk melakukan refleksi diri. Dengan restitusi mengajarkan anak untuk berefleksi diri tentang kesalahan yang dihadapinya. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Kemudian 6, restitusi diri merupakan cara yang paling baik untuk pemecahan suatu masalah. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena pada awal restitusi akan mengembalikan siswa kepada kelompoknya dengan karakter-karakter yang lebih kuat. Artinya kita memberikan penguatan karakter setelah melakukan restitusi. 8. Mencari solusi. Ya, kita mencari solusi bersama siswa. Jadi siswa menemukan solusinya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi, tetapi siswa akan menemukan solusi sendiri. 9. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ini beberapa dokumentasi ketika saya melakukan restitusi bersama murid-murid di kelas 5. Ketika itu murid-murid saya ada yang istilahnya nesu-nesuan. Ya, nesu-nesuan. Ketika itu saya tanyakan apa penyebabnya. Kita melakukan restitusi, kemudian mencari solusinya bersama-sama, dan alhamdulillah di sini murid-murid saya sudah akur lagi, tidak ada permasalahan di dalam kelas. Next. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia yang memotivasi manusia untuk melakukan suatu perilaku. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini bisa berbentuk kebutuhan fisik, fisiologi, biologis maupun psikologis. Ya, kebutuhan fisik, fisiologi terkait dengan kebutuhan untuk fisik, contohnya makan, minum, tempat tinggal, berpakaian, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berbentuk biologis yaitu terkait dengan proses produksi terkait dengan produksi keturunan, ya, untuk memperbanyak keturunan agar bisa melangsungkan kehidupannya dengan keturunan-keturunannya. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat psikologis, yaitu terkait dengan kebutuhan merasa rasa aman, nyaman, dan damai. Next. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan terkait menerima atau memberi rasa kasih sayang. Ya, juga terkait dengan keinginan untuk diterima dalam suatu kelompok di mana mereka bergabung, mau diterima oleh orang lain. Next. Ketiga yaitu kesenangan atau fun. Ya, kebutuhan kesenangan terkait dengan bermain, melakukan tertawa bersama, happy, berlibur, dan sebagainya. Next. Penguasaan atau power. Nah, kebutuhan
terkait penguasaan atau power, yaitu kebutuhan yang meliputi pengaruh terhadap suatu kelompok. Dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia itu berkompeten dalam suatu kelompok. Next. Kebebasan atau freedom, yaitu terkait dengan kebutuhan kebebasan, terkait dengan kemandirian, menentukan pilihan, menentukan keputusan terhadap kehidupan yang dia miliki. Next. Nah, ini beberapa kegiatan terkait dengan kebebasan kita, terkait dengan kebutuhan manusia, yaitu kesenangan. Ketika kita melakukan pembelajaran, kita akan sedikit memberikan kesenangan anak-anak, memenuhi kebutuhan kesenangan anak-anak dengan jalan-jalan bersama. Kemudian kebutuhan penguasaan, kita melakukan praktek-praktek. Kita melakukan praktek-praktek dalam pembelajaran. Kemudian kebutuhan kesehatan terkait dengan kebutuhan bertahan hidup, yaitu kesehatan, kita melakukan senam pagi setiap sebelum pembelajaran. Next. Ini juga yaitu kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berekspresi, untuk membuat mading kelas dengan potensi-potensi atau kreativitas yang dimiliki anak-anak. Next. Tindakan yang dilakukan manusia merupakan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita wajib sebelum memvonis anak itu melakukan kesalahan, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh mereka. Ya. Pada dasarnya seseorang melakukan kesalahan karena ada suatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya. Next. Menginjak materi kelima, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan, ya, keyakinan itu bisa berupa kebajikan-kebajikan secara tersirat maupun tersurat. Siswa diajak untuk membuat keyakinan kelas dalam forum musyawarah. Anak diberikan kesempatan untuk berpendapat, kebutuhannya dan keyakinan kelas apa yang dibutuhkan. Jadi ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, kita lakukan bersama dengan murid. Murid kita ajak berpartisipasi aktif dalam melakukan membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya keyakinan kelas itu lebih spesifik, lebih abstrak, lebih konkret, lebih rinci. Suatu misal, kita memakai helm, ya, kita diwajibkan memakai helm ketika berkendara. Nah, keyakinan kita memakai helm saat berkendara, keyakinannya untuk apa, Bapak Ibu? Biar selamat. Iya, biar selamat. Kita yakin dengan memakai helm kita akan menjaga keselamatan kita. Nah, kita cukup menuliskan keyakinan kelas keselamatan. Artinya dengan memakai helm kita sudah melaksanakan untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri.
Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, pernyataan-pernyataan secara umum. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Dalam membuat keyakinan kelas, kalimatnya, pernyataannya harus positif. Tidak membuat pernyataan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh itu merupakan kalimat negatif, itu tidak diperkenankan. Yang lebih baik bagaimana kalimatnya Bapak Ibu? Yang positif. Buang sampah di tempatnya. Iya, betul. Buanglah sampah di tempatnya. Seperti itu. Jadi kita membuat keyakinan kelas dengan pernyataan-pernyataan positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu bisa diterapkan dalam kelas itu sendiri. Jadi keyakinan untuk kelas tidak istilahnya tidak diterapkan di kelas-kelas lain. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harapkan anak-anak didik kita bermusyawarah bersama untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pasti setiap waktu di kelas kita itu pasti ada perubahan. Nah, kita tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya ada penambahan. Oh, anak-anak kok datangnya sering terlambat, berarti kita tambahkan keyakinan kelas apa kira-kira? Datanglah lebih awal atau budayakan disiplin. Nah, seperti itu. Jadi kita tinjau, kita rubah kekurangan-kekurangan kita tambahkan dalam kesepakatan kelas. Next. Nah, ini saya sudah mempraktekkan musyawarah untuk membuat keyakinan kelas. Jadi di sini yang berperan aktif adalah muridnya. Murid bermusyawarah, mengeluarkan pendapat. Kira-kira kita itu kesepakatan kelasnya mau membuat seperti apa? Kelas kita itu mau kita buat kelas yang bagaimana? Ini saya serahkan semuanya ke anak-anak sendiri. Dan hasilnya seperti yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri Bapak Ibu itu, saya papang di kelas sehingga anak-anak nanti bisa setiap saat itu melihat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini keyakinan kita kelas 5 yang pertama, sehingga anak-anak setiap penerapannya ketika kita melakukan sholat Jumat berjamaah sebelum pulang sekolah dan lain sebagainya. Next. Posisi kontrol restitusi. Next. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini guru sebagai penghukum, dia hanya memberikan hukuman-hukuman kepada siswa-siswanya yang melakukan kesalahan tanpa melihat apa alasan anak-anak tersebut melakukan perbuatan yang dirasa tidak mematuhi aturan atau melanggar aturan. Next. 2 adalah pembuat rasa bersalah. Di sini guru membuat anak itu merasa bersalah. Biasanya guru tersebut mengajak anak tersebut dengan suara berbicara dengan suara halus.
Kemudian menciptakan keheningan sehingga siswa tersebut tidak merasa nyaman dan akhirnya dia merasakan bersalah. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah teman. Posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini guru melakukan pendekatan terhadap siswanya, melakukan pendekatan serta membantu kebutuhan siswanya, seakan-akan guru itu sebagai teman bagi siswanya. Next. Posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini guru memantau siswa-siswinya jika ada yang melakukan kesalahan, maka dia akan dipanggil dan diberikan konsekuensi terkait konsekuensi yang sudah menjadi kesepakatannya. Nah, pemantau ini dia hanya memonitoring siswa-siswanya, memonitoring dan memberikan konsekuensi. Dia beranggapan bahwa peraturan itu bisa mengontrol anak. Peraturan dianggap sebagai kontrol bagi siswa-siswanya. Next. 5 yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini posisi kontrol sebagai manajer yaitu guru melakukan pendekatan, mengajak siswa untuk berdiskusi aktif, untuk melakukan pembicaraan terkait dengan masalah yang dihadapinya. Guru mengajak anak untuk melakukan refleksi diri. Mengapa anak tersebut melakukan kesalahan? Apa alasannya? Nah, kemudian guru akan mengajak anak untuk mencari solusi, untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Next. Terakhir yaitu terkait segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengajak siswa untuk mentaati keyakinan kelas yang ditetapkan. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan tindakan untuk mengajak siswa mentaati keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan di kelasnya, sehingga siswa mengakui secara sadar dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini akan memberikan penguatan karakter pada anak. Nah, ini segitiga restitusi, tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas. Nah, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita ajak, kita panggil bertatap muka, kita ajak mengobrol, berdiskusi untuk menstabilitaskan identitas. Nah, beberapa pertanyaan pematik yang digunakan dalam menstabilitaskan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kita tidak langsung memvonis anak tersebut kamu salah, kamu harus dihukum, tidak. Tetapi kita menstabilitaskan identitasnya dulu, ya, agar anak-anak bisa berpikir secara terbuka, tidak takut akan dihukum atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilitaskan identitas, kita memvalidasi tindakan-tindakan yang dilakukan anak-anak tersebut salah atau tidak. Nah, kita ajak diskusi anak-anak, merefleksi diri. Apa yang sudah dilakukan itu merupakan suatu perbuatan yang baik atau tidak. Kalimat-kalimat pematiknya kita bisa menggunakan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa
melakukan kesalahan tersebut. Selain itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dalam validasi tindakan ini kita juga menganalisis kemungkinan kebutuhan apa yang dibutuhkan anak didik kita. Pasti ada salah satu kebutuhan, 5 dasar kebutuhan tadi yang belum terpenuhi dalam diri anak tersebut, sehingga anak tersebut melakukan perilaku yang kurang tepat atau melakukan pelanggaran. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ketiga ini menanyakan keyakinan, kita hubungkan permasalahan yang dihadapi anak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sudah disepakati bersama. Nah, kalimat pematiknya kita bisa melakukan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan apa yang sudah diketahui oleh anak didik kita. Nah, ini ada beberapa contoh simulasi yang saya lakukan untuk segitiga restitusi. Nah, pada kasus pertama, di sini saat melaksanakan ujian, Bibi melakukan perilaku iseng pada temannya yang bernama Tania, mengoleskan lem pada kursi Tania. Nah, kemudian Ibu Eli sebagai wali kelas 5 memanggil Bibi untuk mengajak dialog interaktif. Iya Bu. Sudah istirahat nak hari ini? Sudah Bu. Alhamdulillah. Sudah dihabiskan bekalnya? Sudah Bu. Alhamdulillah, baik Mas Filpi. Mas Filpi tahu kenapa sih hari ini Bu Eli panggil ke kantor? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya? Oke Mas Filpi. Tadi ketika di dalam kelas apa saja yang dilakukan Filpi di dalam kelas? Tadi saya mengerjakan tugas dan Ibu Eli menggambar ilustrasi tentang menjelang ujian. Iya bagus. Memang tadi ada tugas dari Bu Eli menggambar ya. Kemudian tadi ada teman Tania yang bernama Tania izin ke toilet. Apa yang dilakukan Filpi tadi ketika Tania izin ke toilet? Iya Bu, saya tadi memberikan lem ke kursi Tania. Iya, memberikan lem di kursi Tania ya. Mengapa? Apa alasan kamu memberikan lem di kursinya Tania? Saya ingin ngeprank Tania. Saya hanya ingin ngeprank Tania. Gue ingin ngeprank Tania ya. Sekarang apa alasan Filpi ingin ngeprank Tania? Ya tidak tahu Bu, saya hanya ingin mengerjain Tania. Saya hanya ingin iseng saja. Oh, alasan Filpi ingin iseng saja ke Tania. Nah, sekarang menurut Filpi, iseng itu perilaku yang bagaimana? Yang merugikan orang lain. Oke, iseng merupakan perilaku perbuatan yang merugikan orang lain. Menurut Filpi, salah tidak perbuatan yang merugikan orang lain itu? Salah buruk Tania jadi kotor dan lengket. Baik Mas Filpi, iseng, ngeprank itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena merugikan orang lain. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Eli sendiri juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Bu Eli juga pernah melakukan kesalahan. Filpi juga pernah melakukan kesalahan. Contohnya tadi yaitu ngeprank iseng kepada Tania dengan memberikan lem di kursinya Tania. Nah, di sini Bu Eli tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bu Eli hanya ingin membantu Filpi agar kedepannya nanti bisa berperilaku yang lebih baik lagi, tidak iseng dan jahil kepada temannya. Iya Bu. Baik Mas Filpi. Sekarang Mas Filpi masih ingatkah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari awal sejak pertama kali Mas Filpi duduk di kelas 5? Masih Bu. Masih ya? Keyakinan kelas apa itu?
Saling menghargai dan menghormati. Baik sekali. Saling menghormati dan menghargai teman dalam satu kelas itu merupakan keyakinan kelas kita. Baik, sekarang menurut Mas Filbi, apakah Mas Filbi yakin dengan menghormati dan menghargai sesama, menghargai dan menghormati teman itu dapat kita gunakan, kita perlukan dalam berinteraksi dan bergaul dengan teman-teman? Yakin Bu, karena akan hidup rukun kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Benar sekali Mas Filbi apa yang dikatakan, bahwa dengan menghormati dan menghargai orang lain itu akan menciptakan hidup yang rukun. Nah, setelah Mas Filbi tahu tentang keyakinan kelas kita, apa yang akan dilakukan Mas Filbi? Menghormati teman, tidak mengorek lagi, minta maaf pada temannya atas kesalahan tadi Bu, dan membersihkan kursi yang telah diberi. Nah, Mas Filbi tadi ada beberapa hal-hal baik yang sudah disebutkan Mas Filbi tadi. Katanya mau minta maaf ke taninya, membersihkan kursi, berjanji lagi tidak akan ngeprank, jadi akan menghormati teman. Nah, dari hal-hal baik yang sudah disampaikan Mas Filbi tadi, sekarang Ibu tanya, kapan Mas Filbi akan memulai hal-hal baik tersebut? Saya akan memulai dari sekarang Bu. Baik Mas Filbi, Mas Filbi akan melakukan hal-hal baik tersebut mulai dari sekarang. Terima kasih Mas Filbi. Semoga untuk kedepannya Mas Filbi akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih menghargai dan menghormati orang lain, akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Oke Mas Filbi, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Pas dulu. Oke, silakan kembali ke kelas. Dan ini kasus kedua, yaitu menceritakan seorang siswa yang bernama Sinta datang terlambat ke sekolah. Sinta masuk ke kelas pukul 7:20. Dia beralasan bahwa tadi pagi bangunnya kesiangan. Nah, kemudian Bu Eli tidak serta-merta memarahi karena Sinta datang terlambat, tetapi setelah istirahat, Bu Eli memanggil Sinta untuk berdialog interaktif di kantor terkait dengan permasalahan Sinta. Selamat siang Sinta. Siang Bu. Sinta sudah istirahat nak? Sudah Bu. Bekalnya sudah habis? Sudah Bu. Alhamdulillah baik Sinta. Sinta tahu kenapa hari ini dipanggil Bu Eli ke kantor? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya? Oke, kalau tidak tahu, tadi pagi Sinta masuk kelas jam berapa ya? Iya Bu, tadi pagi saya masuk kelas jam 7:20. Maaf Bu, saya tadi terlambat. Baik Mbak Sinta, tadi Sinta datang terlambat ke sekolah ya? Mengapa Sinta datang terlambat ke sekolah? Iya Bu, tadi pagi saya bangun kesiangan Bu. Bangunnya kesiangan ya? Memangnya semalam Sinta tidur jam berapa? Jam setengah 11 Bu. Jam setengah 11 malam. Mengapa Sinta tidur selarut itu? Padahal kan besok harus bangun lebih pagi untuk berangkat ke sekolah. Iya Bu, saya tadi malam tidur tidak tepat waktu karena saya menonton film sampai malam. Filmnya bagus ya? Iya Bu. Sampai-sampai Sinta lupa kewajiban sebagai pelajar bahwa harus besok pagi harus berangkat ke sekolah lebih pagi. Iya Bu. Baik Sinta, masih ingatkah Sinta tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari awal dulu, sejak pertama kali Sinta duduk di kelas 5? Masih Bu. Baik masih. Keyakinan kelas apa yang masih diingat oleh Sinta? Disiplin, datang tepat waktu. Baik, benar sekali. Disiplin, datang tepat waktu merupakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati mulai dari awal. Sekarang Ibu tanya, apakah Sinta yakin bahwa disiplin kita perlukan dalam diri kita agar kita bisa
berbuat sesuai dengan peraturan? Yakin Bu, dengan disiplin saya akan jadi orang berhasil. Iya, baik Sinta. Dengan disiplin kita akan menjadi orang yang berhasil. Ada pepatah, disiplin merupakan kunci dari kesuksesan. Nah, dari keyakinan yang sudah dimiliki oleh Sinta, sekarang apa yang akan dilakukan oleh Sinta? Tidak tidur larut malam, tidur jam 8, tidak nonton TV sampai larut malam, bangun lebih pagi. Iya, baik. Tadi hal-hal baik yang sudah dikatakan oleh Sinta, mulai dari tidur tidak larut malam, ya, tidur jam 8, kemudian tidak nonton TV atau melihat film hingga larut malam, kemudian bangun lebih pagi. Nah, dari hal-hal yang baik yang sudah dikatakan oleh Sinta tadi, Ibu tanyakan sekarang, kapan Sinta mau melakukan hal-hal baik yang sudah dikatakan tadi? Saya akan melakukan mulai sekarang Bu. Iya, baik. Sinta akan melakukan hal-hal baik yang sudah dikatakan tadi mulai sekarang. Terima kasih. Semoga kedepannya Sinta menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih menghargai waktu, dan pribadi yang selalu disiplin. Baik, terima kasih. Semoga kedepannya Sinta tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Oke, sekarang Sinta bisa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Kelas dulu. Oke, semangat. Ya Bu. Demikian video simulasi tentang praktik segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di dalam kelas saya. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap anak yang bermasalah di sekolah kita, sehingga kita tidak semena-mena menjatuhkan hukuman atau konsekuensi terhadap siswa kita, tetapi kita harus melakukan restitusi, mengidentifikasi apa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh anak didik kita, serta menuntun anak didik kita untuk menentukan solusi terbaik dalam permasalahan yang dihadapinya. Demikian dari pemaparan saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita sharing saja, mungkin ada masukan dan kritik dari Bapak Ibu sekalian. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin ada pertanyaan. Saya Bu. Oke, monggo berdiri. Terima kasih Bu Eli atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah, ini tadi panjenengan kucok banget, pemaparannya bagus sekali. Panjenengan sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan baik juga, dan alhamdulillah hari ini kita semua mendapatkan ilmu baru, dan semoga ilmu baru ini nanti bisa kita terapkan ke anak-anak. Bu Eli, di sini kami karena ini tadi ilmu baru, ingin memperdalam lagi, mohon kejelasan dari panjenengan. Yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif agar semua siswa bisa tergerak hatinya. Yang kedua, Ibu Eli, apa ya maksudnya dari pemaparan panjenengan tadi itu siswa dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Terus yang ketiga, Ibu Eli, itu tadi sudah disampaikan bahwasanya ada 6 posisi kontrol. Manakah yang terbaik yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita sebagai guru? Ibu Eli, di sini saya juga ingin memberikan dua masukan saja sedikit. Yang pertama, kita mungkin bisa memulai penerapan budaya positif itu dari diri sendiri, mulai hal kecil
bisa menerapkan 3 words magic, 3 kata magic ya, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Hanya itu saja Bu Eli, terima kasih atas ilmunya hari ini, Barokallah. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bu Lili. Ada 3 pertanyaan tadi, Kek. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekitar kita. Saya jawab satu persatu ya Bu. Kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekitar kita itu diawali dari diri kita sendiri. Ya. Diawali dari diri kita sendiri, tergerak untuk membudayakan diri untuk melakukan budaya positif. Nah, setelah tergerak dari dalam diri kita sendiri, maka kita akan bergerak. Setelah tergerak dalam hati, bergerak, ya, bergerak memberikan contoh kepada lingkungan sekitar kita. Nah, setelah itu kita baru akan menggerakkan, ya, menggerakkan anak didik kita, mengajak rekan-rekan kita untuk melakukan budaya positif. Meskipun budaya positif yang kita lakukan dari hal yang sekecil mungkin, dari awal yang sekecil-kecilnya, dari hal-hal yang sederhana. Misal kita menerapkan disiplin diri. Kita datang lebih pagi dengan menyambut anak didik kita di depan gerbang serta memberikan semangat kepada anak didik kita. Nah, kita bisa melatih diri kita sendiri untuk disiplin waktu seperti itu. Ketika guru itu sudah melakukan disiplin diri, dengan otomatis ketika pagi gurunya sudah datang di gerbang menyalami anak-anaknya, maka dengan secara otomatis anak tersebut juga akan tergerak untuk datang lebih pagi, karena dia akan bersemangat karena menemui guru yang sudah ada di gerbang itu dengan senyum ceria. Seperti itu, hal-hal terkecil terlebih dahulu. Itu saya rasa untuk pertanyaan yang nomor 1. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah terkait kemerdekaan setinggi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa didik kita itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini yang dimaksud dengan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, diharapkan kita itu memberikan pendidikan, menuntun anak untuk mengembangkan kodrat yang sudah dimiliki sejak lahir, mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai perkembangan zaman anak tersebut. Nah, sehingga diharapkan nanti anak-anak dapat terjun ke dalam masyarakat itu sudah memiliki potensi-potensi yang berkarakter, yang berkualitas dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga bisa menerapkan fungsi, istilahnya kewajiban-kewajiban terkait dengan kewajiban kita sebagai individu atau sebagai manusia dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan masyarakat dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu penjelasan untuk yang ketiga. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu terkait dengan posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol, maaf ya, ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, sebagai pemberi rasa bersalah, dan sebagai manajer. Tadi ditanyakan oleh Bu Lili, mana yang lebih baik, istilahnya gitu ya, mana yang lebih baik untuk diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Menurut saya, kita itu lebih baik menerapkan
posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Karena di sini kita akan mengajak siswa itu untuk merefleksi diri terhadap masalah-masalah dan kebutuhan yang diinginkan, yang belum terpenuhi dalam kehidupannya. Selain itu, kita juga akan mengajak siswa-siswa kita itu untuk menentukan solusi sendiri, untuk menemukan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi. Sehingga kedepannya diharapkan siswa memiliki karakter yang lebih kuat dan menjadikan siswa itu lebih mandiri karena bisa memutuskan, mencari solusi atau keputusan dalam hidupnya ketika dia sudah dewasa. Seperti itu Ibu. Ya, aku jika nanti dari penjelasan saya kurang benar. Terima kasih. Untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk diri saya sendiri, dan mari hal-hal yang baik dari pemaparan materi saya tadi kita terapkan bersama-sama di lembaga kita agar lembaga kita akan lebih sukses, lebih maju, dan kedepannya akan lebih berkualitas. Terima kasih. Demikian pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan akhirul kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi